Ini dia 5 cara persiapan dalam berbudidaya belut agar sukses. Yang pertama, teman-teman siapkan kolamnya. Kolam bisa dibuat dari terpal ataupun beton. Untuk tahap awal pembelajaran, teman-teman bisa buat kolam berukuran 3x2 dengan tinggi 50 cm. 2. Siapkan media tanah lumpur sawah, lumpur sungai, atau tanah pekarangan yang dibuat lumpur. Catatan, media lumpur ini harus murni tanah yang tidak dicampur dengan media fermentasi apapun. Cukup hanya lumpur murni. Adapun, jika teman-teman ingin membuat media fermentasi seperti jerami padi, gedebok pisang, kotoran hewan, dan lain-lain, teman-teman bisa membuatnya di luar kolam saja. Jika cara pembuatannya di dalam kolam bersamaan tanah lumpurnya, maka ini akan menimbulkan gas amonia yang sangat beracun dan berbahaya. Proses waktu fermentasinya pun akan lebih lama hingga berbulan-bulan. Itu pun tidak menjamin belut akan hidup dan sehat. 60% banyak yang mengalami kematian pada belut. Sangat disayangkan. Jadi, untuk meminimalisir angka kematian pada belut, hindari cara praktek ini. Kemudian tanah yang sudah dibuat lumpur tersebut diberikan cairan probiotik seperti EM4 perikanan dan molase. Ini akan membantu dalam proses penguraian dan membangunkan bakteri-bakteri baik di dalam kolam, hingga menumbuhkan plankton serangga air, cacing, dan sejenisnya. Juga, cairan tersebut dapat menekan pertumbuhan mikroorganisme patogen berbahaya. Setelah proses pencampuran, fermentasikan lumpur selama 1 minggu sebelum tebar bibit belut. 3. Pasang wadah pipa sebagai tempat pemijahan bertelurnya belut. Untuk cara pembuatan pipa dan cara pemasangannya sudah saya buatkan di video lainnya. 4. Tanami tumbuhan air di kolam, seperti tanaman padi, eceng gondok, genjer, dan sejenisnya sebagai penyuplai oksigen secara alami melalui fotosintesis. Juga, agar kolam tetap lembab dan tidak terlalu panas. Dan sebagai penghias mata, agar kolam tetap terlihat indah. 5. Setelah media kolam tersebut siap, teman-teman cari bibit indukan belut yang berukuran besar-besar. Kenapa harus yang besar? Karena bibit indukan belut yang berukuran besar lebih kuat fisiknya dan bisa mudah beradaptasi di lingkungan baru. Juga, fase kematangan gonadnya lebih optimal dibandingkan bibit belut yang berukuran kecil. Karena tujuannya di sini bukan untuk pembesaran dan pemanenan belut di media lumpur, melainkan pada target panen telurnya saja. Dari telurnya itulah yang akan diambil, kemudian ditetaskan secara mandiri oleh si peternak melalui wadah inkubator. Kemudian anakan-anakan belut dari hasil penetasan itu yang kemudian akan dibesarkan di kolam air saja tanpa menggunakan lumpur lagi, dengan diberikan pakan pabrikan sampai masuk usia panen untuk konsumsi atau dijual. Nah, jika teman-teman sudah lulus sampai di tahap ini, maka kalian bisa memperluas lagi kapasitas kolam ternaknya untuk tebar indukan-indukan belut berikutnya dari hasil pembesaran tersebut. Calon bakal indukan disortir dan